episode kali ini, Xiaoyan berencana untuk mengikuti ujian dari formasi suku tikus emas. Dia juga berencana untuk membawa serta Nalanjangran untuk mengikuti ujian tes formasi tikus emas ini. Namun di sisi yang lain, Nalanjangran pun mengingatkan Xiaoyan akan bahaya dari formasi tikus emas ini. Mendengar kekhawatiran dari Nalanjangran, Xiaoyan pun berkata kalau kita harus mencobanya dulu, ucapnya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya ujian formasi tikus emas pun akan segera dimulai. Ketua Jinsu pun mempersilahkan kontestan untuk mengikutinya. Akhirnya ada seseorang yang ingin mencoba ujian dari tes formasi tikus emas ini. Dia pun mencoba untuk menyelesaikan misi itu dengan sayap docinya. Orang itu pun berpikir jika dia menggunakan sayap docinya untuk menghindari gelombang sonik dari formasi tikus emas, maka dia akan berhasil melewatinya. Untuk sejenak dia pun merasa bangga dengan kemampuannya. Namun tiba-tiba dia pun terkejut dengan kemunculan patung tikus emas di hadapannya. Patung tikus emas itu pun mengeluarkan gelombang ultrasonik yang langsung menghajar tubuh orang itu. Seketika tubuh orang itu pun terhempas dan jatuh ke dasar lembah. Tentu saja kejadian itu membuat kaget semua orang. Sementara itu di tempat yang lain, sosok Pension R pun telah bersiap untuk mengikuti ujian formasi tikus emas. Pension R pun memberi hormat kepada Jinsi, lalu dia pun berkata, aku adalah Pension R dari Papillon Petir Angin. Sangat senang bertemu dengan senior. Guru saya meminta saya untuk menyapa Anda atas namanya, ucap Pension R. Jinsi pun berkata, terima kasih atas perhatian dari Le Zunze. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, ayo kita pergi ke Papillon Petir Angin dan mengobrol, ucapnya. Setelah berbasa-basi sebentar dengan ketua Jinsi, akhirnya Pension R pun memulai untuk mengikuti ujian dari formasi tikus emas. Di tempat yang lain, beberapa orang pun memperhatikan sosok dari Pension R, termasuk Xiaoyan dan Nalanjangran. Akhirnya Pension R pun melesat menuju formasi dengan menggunakan kecepatan dari langkah 3000 petir miliknya. Langkah 3000 petir yang digunakan oleh Pension R sangat efektif. Dia dapat menghalau gelombang sonik yang dikeluarkan oleh formasi tikus emas. Apa yang dilakukan oleh Pension R itu tak luput dari pengamatan Xiaoyan. Dia juga berpikir kalau dia juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Pension R. Namun dia harus membawa Nalanjangran di belakangnya. Mungkin akan terasa mudah baginya, tapi membawa Nalanjangran akan begitu berat. Sementara itu di tempat yang lain, Pension R pun telah menyelesaikan ujian dari formasi tikus emas. Setelah Pension R berhasil lolos dari ujian itu, kini giliran Tang Ying untuk mengikuti ujian selanjutnya. Tang Ying pun memberikan hormat kepada ketua Jinsu, lalu dia pun berkata, aku Tang Ying, murid dari Papillon 10.000 pedang, ucapnya. Akhirnya Tang Ying pun memulai ujian tersebut, lalu dia pun mengeluarkan pedangnya. Pedang itu pun digunakan oleh Tang Ying sebagai pijakan untuk menembus dari formasi tikus emas. Apa yang dilakukan oleh Tang Ying itu tak luput dari pengamatan semua orang, tak terkecuali ketua Jinsi. Sementara itu Tang Ying pun telah melesat dengan menggunakan bilah pedangnya untuk menembus formasi dari tikus emas. Di tempat yang lain, formasi tikus emas pun telah bersiap untuk menghalau kedatangan dari Tang Ying. Di sisi yang lain, Tang Ying pun telah bersiap dengan formasi 10.000 pedangnya. Dengan teknik dan formasi pedang yang dimiliki oleh Tang Ying, akhirnya Tang Ying pun lolos ujian tersebut. Lalu dia pun berdiri di atas bukit berbarengan dengan Pension R. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun akan memulai ujian itu, namun posisinya direbut oleh Wang Cheng. Tanpa sedikit kesopanan, Wang Cheng pun berkata kepada ketua Jinsi, aku adalah Jinsi dari Papillon Semi Kuning. Senang bertemu denganmu, Patua, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Wang Cheng pun melesat menuju formasi tikus emas. Untuk menyelesaikan ujian dari formasi itu, Wang Cheng pun menggunakan doci gelapnya. Doci gelap itu digunakan oleh Wang Cheng untuk menghantam formasi tikus emas. Akhirnya Wang Cheng pun berhasil lolos dari ujian formasi tikus emas. Sementara itu, di tempat yang lain, beberapa orang pun memperhatikan teknik yang digunakan oleh Wang Cheng. Di tempat yang lain, Jinsi pun bergumam dalam hatinya, kekuatan Wang Cheng ini. Saya khawatir ini jauh lebih kuat dari rata-rata puncak Dong Huang, ucapnya. Setelah Pension R, Tang Ying, dan Wang Cheng berhasil lolos dalam ujian itu, kini giliran Mu Qingluan ingin mengikuti ujian tersebut. Jinsi pun mengamati sosok Mu Qingluan, lalu dia pun berkata, Nona Mu Qingluan sekarang menjadi pemimpin di kalangan generasi muda. Pantas saja klan Anda meminta agar Feng Zhongje menjadi guru Anda, ucap Jinsi. Ucapan dari ketua Jinsi yang menyebutkan kalau Mu Qingluan adalah murid dari Feng Zhongje membuat kaget Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Mu Qingluan adalah murid dari Feng Zhongje. Sementara itu, di tempat yang lain, Mu Qingluan pun mulai mengikuti ujian dari formasi tikus emas. Untuk dapat mengatasi gelombang sonik dari formasi tikus emas, Mu Qingluan pun menggunakan sebuah senjata, yaitu senjata seruling. Suara yang dihasilkan oleh seruling yang dimiliki oleh Mu Qingluan digunakan untuk menghalau energi dari suara sonik yang akan menghantamnya. Tentu saja, skill dan teknik yang digunakan oleh Mu Qingluan ini membuat kaget semua orang, tak terkecuali Xiaoyan dan Nalanjangran.
Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Muking Luan pun dapat lolos dalam ujian tersebut. Melihat teknik yang digunakan oleh Muking Luan, di sisi yang lain Jin Si pun hanya tersenyum. Jin Si pun bergumam dalam hatinya, bagi suku Muking Luan, serangan Sonic ini tidak banyak berpengaruh padanya. Dari kejauhan, Pen Chin Er pun memandangi sosok Xiaoyan dengan penuh minat. Di sisi yang lain, Wang Cheng pun berkata, Xiaoyan ini ada kemungkinan dia tidak akan lolos dalam ujian ini, ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, waktu yang ditunjukkan oleh Dupa pun semakin menipis saja. Akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk maju mengikuti ujian tersebut dibarengi oleh Nalan Yanran. Lalu keduanya pun memberikan hormat kepada ketua Jin Si. Di belakang Xiaoyan, beberapa orang pun menyadari kalau sosok yang ada di hadapannya itu adalah Xiaoyan yang dicari oleh Papilion Petir Angin. Di tempat yang lain, Jin Si pun mengamati sosok Xiaoyan, lalu dia pun berkata kepada Xiaoyan, tanpa diduga, Fei Tian pun gagal untuk menangkap Anda, ucapnya. Tapi sebenarnya Anda berani datang ke sini, ucap Jin Si. Xiaoyan pun berkata, saya tidak menyangka kalau masalah ini juga akan sampai ke senior juga, ucapnya. Jin Si pun mengingatkan Xiaoyan apakah dia yakin akan membawa ikut serta Nalan Yanran untuk mengikuti ujian tersebut. Di samping Xiaoyan, nampak Nalan Yanran pun sedikit cemas untuk mengikuti ujian itu. Akhirnya Xiaoyan pun melangkahkan kakinya untuk mengikuti ujian itu, diikuti oleh Nalan Yanran di belakangnya. Untuk sejenak, Xiaoyan pun mengamati formasi tikus emas yang ia akan hadapi bersama Nalan Yanran di hadapannya. Sementara itu di tempat yang lain, beberapa formasi dari tikus emas pun telah muncul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata kepada Nalan Yanran, sebaiknya kamu ikuti aku saja, dapat mengurangi beberapa serangan Sonic, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Xiaoyan pun melesat memimpin untuk mengikuti ujian itu, diikuti oleh Nalan Yanran. Tanpa basa-basi, Xiaoyan pun langsung menggunakan semangat dari api surgawi untuk melindungi dirinya dan Nalan Yanran dari serangan ultrasonic yang dikeluarkan oleh formasi tikus emas. Xiaoyan pun melesat berusaha untuk melindungi Nalan Yanran yang tepat ada di belakangnya. Namun di sisi yang lain, nampak Nalan Yanran pun keteteran menghadapi serangan dari ultrasonic yang dikirimkan oleh formasi tikus emas. Kondisi dari Nalan Yanran tidak baik-baik saja kalau dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Akhirnya Nalan Yanran pun tidak kuat lagi untuk menahan serangan ultrasonic yang dikirimkan oleh formasi tikus emas. Melihat kejadian itu di tempat yang lain, Pen Chin Er pun mencibir kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan yang sembrono untuk membawa serta Nalan Yanran. Namun pernyataan dari Pen Chin Er itu segera dibantahkan oleh Tang Ying. Di sisi yang lain, sama halnya dengan Pen Chin Er, Wang Cheng pun mencibir kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Menurut Wang Cheng, saat ini keadaan Xiaoyan sama halnya ada di ujung tanduk, ucapnya. Sementara itu di sisi yang lain, Muking Luan pun memuji kemampuan dari Xiaoyan. Secara sengaja dia pun sarkas kepada Feng Chin Er. Dia berkata kalau Xiaoyan berhasil mengalahkan Fei Tian dari pengajarannya. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun menyadari kelemahan dari Nalan Yanran untuk menghadapi formasi tikus emas. Xiaoyan pun mencoba lagi untuk melindungi Nalan Yanran dari serangan ultrasonic yang dikeluarkan oleh formasi tikus emas. Namun usahanya hanya sia-sia saja. Akibat tak tahan lagi dengan serangan ultrasonic, tubuh Nalan Yanran pun terhempas. Untung saja Xiaoyan pun berhasil menyelamatkan Nalan Yanran dengan gerakan langkah 3000 petirnya. Gerakan langkah 3000 petir itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Muking Luan. Muking Luan pun berkata, ini memang langkah 3000 petir. Saya tidak tahu dari mana Xiaoyan dapat melatihnya. Ucapan dari Muking Luan itu membuat Pen Chin Er pun merasa tidak senang. Dia pun mengatakan kalau Xiaoyan hanya seorang pencuri saja. Saya hanya ingin melihatnya bagaimana dia memimpin orang untuk keluar dari formasi Yinbo dinasti Yi, ucap Pen Chin Er. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun mengamati formasi tikus emas yang ada di hadapannya. Sungguh berat untuk menghadapi formasi itu bersama Nalan Yanran yang akan dilindunginya. Di sisi yang lain, Nalan Yanran pun menyuruh Xiaoyan agar mengikuti ujian itu tanpa dirinya. Mendengar ucapan dari Nalan Yanran, di sisi yang lain, Xiaoyan pun berkata kalau dirinya akan membawa serta Nalan Yanran untuk lulus ujian ini. Setelah menimbang segala sesuatunya, akhirnya Xiaoyan pun mencoba kembali untuk menaklukkan ujian dari formasi tikus emas. Kekuatan ultrasonic yang dikeluarkan oleh formasi tikus emas ini berkali-kali lipat setelah membawa Nalan Yanran ikut serta bersama Xiaoyan. Berkali-kali Nalan Yanran pun dihantam oleh gelombang ultrasonic sehingga tubuhnya tidak kuat lagi. Sementara itu, Xiaoyan pun menggunakan api surgawi untuk menahan gempuran dari ultrasonic yang dikeluarkan oleh formasi tikus dan melindungi tubuh Nalan Yanran yang ada di belakangnya. Saking kuatnya tekanan dari gelombang ultrasonic yang dikeluarkan oleh formasi tikus emas membuat tubuh Nalan Yanran pun tidak kuat lagi untuk menahan gelombang tekanan itu. Akhirnya tubuhnya pun terdorong. Melihat tubuh Nalan Yanran yang akan terhempas lagi, Xiaoyan pun berusaha untuk menolongnya. Dia pun langsung meraih tangan Nalan Yanran yang akan segera jatuh ke dasar jurang. Dengan kekuatannya, Xiaoyan pun mencoba untuk menarik Nalan Yanran dan berjalan bersamanya.
Di tempat yang lain, nampak Pen Chin Er, Tang Ying, Mu Qingluan, dan Wang Cheng pun nampak kaget apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini. Sementara itu, Nalanjanan pun tidak kuat lagi untuk menahan tekanan dari gelombang ultrasonik yang dikirimkan oleh formasi tikus emas. Segera, tangannya pun mulai terlepas dari genggaman Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat Nalanjanan tak bisa lagi menahan gelombang dari ultrasonik, dia pun berusaha untuk meningkatkan kekuatannya untuk melindungi dirinya dan Nalanjanan. Dalam satu keputusan, akhirnya Xiaoyan pun bertekad untuk menghancurkan formasi itu dengan kekuatannya. Tiba-tiba fluktuasi doci yang sangat kuat pun muncul di tubuh Xiaoyan. Doci keemasan itu mengelilingi dan melindungi Xiaoyan dan Nalanjanan. Saking terdesaknya, akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk menggunakan sebuah teknik ultrasonik, yaitu harimau batu pemecah emas dan perak. Segera Xiaoyan pun melolong mengeluarkan suara ultrasonik yang sangat kencang di hadapan semua orang, tak terkecuali ketua Jinshi. Di tempat yang lain, Tang Ying pun berusaha melindungi diri dan yang lainnya dari serangan ultrasonik yang dikirimkan oleh Xiaoyan. Suara auman ultrasonik yang dikeluarkan oleh Xiaoyan itu mengejutkan Jinshi. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat mengeluarkan suara auman naga. Akibat suara auman naga yang dikeluarkan oleh Xiaoyan itu menghancurkan inti dari formasi tikus emas. Tentu saja kejadian itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Xiaoyan dan Nalanjanan. Dia tidak menyangka dapat menghancurkan formasi tikus emas. Akhirnya Xiaoyan pun berhasil lolos dalam ujian tersebut dengan membawa Nalanjanan ikut serta di belakangnya. Di atas bukit, Xiaoyan pun memberikan sebuah pil penyembuhan kepada Nalanjanan. Sementara itu Tang Ying pun menghampiri Xiaoyan dan memberikan selamat kepadanya. Xiaoyan pun nampak tersenyum menghadapi keramahan dari Tang Ying, namun sebaliknya dia pun nampak dingin menghadapi Wang Cheng dan Pen Chin Er. Di tempat yang lain, Mu Qingluan pun bertanya kepada Xiaoyan, "Hei Xiaoyan, level berapa yang telah Anda capai dalam latihan langkah 3000 petir? Melihat kecepatanmu ini, saya khawatir. Dibandingkan dengan beberapa yang terbaik di pavilion petir angin, Anda jauh lebih baik," ucap Mu Qingluan. Ucapan provokasi dari Mu Qingluan itu membuat Pen Chin Er pun merasa tidak senang. Pen Chin Er pun berkata, "Membiarkanmu Mu Qingluan terlalu banyak memamerkan retorika di tempat ini. Tunggu sampai konferensi 4 pavilion 3 bulan lagi. Izinkan saya mencoba melihat apakah Anda ada peningkatan lagi," ucapnya. Sementara itu, perselisihan antara Pen Chin Er dan Mu Qingluan itu tak luput dari pandangan Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau dua pavilion itu saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Akhirnya, Xiaoyan pun memberanikan diri untuk menyapa Mu Qingluan. Dia pun meminta agar Nalanjanan menunggunya sampai dia selesai berbicara dengan Mu Qingluan. Akhirnya, Xiaoyan pun mengajak Mu Qingluan untuk berbicara empat mata tanpa ada yang mengetahuinya. "Katakan padaku ada apa denganmu," ucap Mu Qingluan. Xiaoyan pun berkata dengan sopan kepada Mu Qingluan, "Apakah benar Anda adalah murid dari Feng Zhongze?" ucap Xiaoyan. Dengan penuh kewaspadaan, Mu Qingluan pun berkata, "Banyak orang mengetahui hal ini, bukankah itu yang harus kamu tanyakan?" ucapnya. Lalu Xiaoyan pun bertanya keberadaan tentang Feng Zhongze kepada Mu Qingluan. Pertanyaan dari Xiaoyan itu membuat Mu Qingluan pun curiga. "Siapakah kamu? Mengapa mencari guru saya?" ucapnya. Xiaoyan pun berkata kalau dirinya adalah murid dari teman lama Feng Zhongze, ucapnya. Xiaoyan pun tidak berani untuk menyebutkan nama Yolo sebagai gurunya di hadapan Mu Qingluan. Di sisi yang lain, Mu Qingluan pun berkata kalau gurunya suka berpergian, sulit untuk menemukan orang di hari kerja, ucapnya. Tetapi jika Anda memang ingin mencari guru, ayo pergi ke pavilion petir angin dalam 3 bulan lagi, ucapnya. Ucapan itu membuat shock Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau ingin menemui Feng Zhongze harus menunggu 3 bulan dan di pavilion petir angin. Mu Qingluan pun menjelaskan kalau di pavilion petir angin akan ada pertemuan 4 klan atas di dataran tengah, ucapnya. Salah satunya adalah gurunya, Feng Zhongze. Untuk sejenak, ucapan dari Mu Qingluan itu membuat Xiaoyan pun termenung. Lalu dia pun berkata, "Terima kasih atas informasi dari saudari Mu Qingluan," ucapnya. Mu Qingluan pun nampak aneh, lalu dia pun berkata kepada Xiaoyan, "Anda tidak benar-benar berencana untuk pergi ke sana, kan? Beberapa ketua faksi akan berkumpul di sana, termasuk Lei Junze. Anda akan mencari kematian saja kalau Anda memaksakan diri untuk datang ke tempat itu," ucapnya. "Tapi jika Anda benar-benar murid dari seorang teman lama guru saya jamin guru saya akan melindungi Anda," ucap Mu Qingluan. Di sela ucapannya itu, tiba-tiba Xiaoyan dan Mu Qingluan pun dikejutkan oleh suara lonceng yang berbunyi. Selang beberapa saat, akhirnya Mu Qingluan pun memutuskan untuk meninggalkan Xiaoyan dan menghentikan pembicaraannya. Xiaoyan pun hanya bisa menghela napas melihat Mu Qingluan yang segera meninggalkannya. Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya. Akhirnya dia pun menemukan jejak dari Feng Zhongze, teman dari gurunya. Xiaoyan pun hendak meninggalkan tempat itu, namun tiba-tiba senior Jinggu pun menghentikannya. Melihat Jinggu, Xiaoyan pun memberikan hormat kepadanya, lalu dia pun berkata terima kasih atas bantuannya. Di sisi yang lain, Jinggu pun mengajak Xiaoyan untuk pergi ke sebuah tempat, lalu Xiaoyan pun mengikuti Jinggu dari belakang. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana ketua Jinshi berada. Nampak Jinshi sedang memandangi gunung berapi yang ada di kejauhan.
Selang beberapa saat, akhirnya Xiaoyan dan Jinggu pun sampai di tempat itu. Lalu Xiaoyan pun memberikan hormat kepada ketua Jinshi. Melihat kedatangan Xiaoyan, untuk sejenak Jinshi pun memandangi sosok Xiaoyan yang ada di hadapannya. Lalu dia pun berkata, "Hei anak kecil, tahukah kamu kenapa aku memanggilmu ke sini?" ucap Jinshi. Xiaoyan pun berkata, "Jika tebakanku benar, ini pasti karena luka di tubuh senior Jinshi," ucapnya. Mendengar analisa dari Xiaoyan, Jinggu pun berkata kepada Jinshi, "Izinkan saya mengatakan bahwa orang ini jelas bukan apoteker biasa." Jinshi pun berkata, "Anda dapat melihat kerusakan dalam diri saya. Apakah Anda bisa menyembuhkan saya?" ucapnya. Mendengar keluhan dari ketua Jinshi, Xiaoyan pun mengajak ketua Jinshi untuk duduk dan memeriksanya. Dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan pun mencoba untuk mendeteksi kerusakan pada tubuh Jinshi. Selang beberapa saat, akhirnya mata Xiaoyan pun terbuka dan memandang sosok ketua Jinsu. "Bagaimana dengan ini?" ucap ketua Jinsu. Di hadapan tatapan kecemasan ketua Jinshi dan ketua Jinggu, lalu Xiaoyan pun bangkit dan menghela napas. Lalu dia pun berkata kepada ketua Jinshi. Dia mengatakan kalau racun api masuk ke dalam tubuhnya dan jauh masuk ke dalam sumsum tulang. "Ini adalah racun api yang sangat serius. Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu," ucap Xiaoyan. "Ini sangat sulit untuk dihilangkan," ucapnya. Ucapan dari Xiaoyan itu membuat ketua Jinshi dan ketua Jinggu pun menjadi panik. Melihat kegelisahan ketua Jinshi dan ketua Jinggu, Xiaoyan pun berkata, "Tentu saja bukan berarti tidak ada cara lain untuk menghapusnya." Jinshi pun berkata penuh makna kepada Xiaoyan, "Anda benar-benar dapat membantu saya untuk menghilangkan racun ini," ucapnya. "Ya ada, tapi resikonya berbahaya sekali," ucap Xiaoyan. Untuk sejenak ketua Jinshi dan Jinggu pun saling berpandangan, lalu dia pun berkata, "Jika saya membiarkan Anda berhasil masuk ke dojo, bisakah kamu menghilangkan racun api dari tubuh sepenuhnya?" ucap Jinshi. Faktanya kolam darah Tianshan sangat efektif membantu orang mencapai terobosan. Hanya bagi mereka yang berada di puncak Donghuang, orang yang tinggal sebentar akan berpengaruh. "Tuan muda Xiaoyan baru saja memasuki Donghuang bintang 9. Saya ingin menggunakan ini untuk menerobos dojong. Itu sangatlah tidak mudah," ucap Jinshi. Lalu yang dikatakan oleh senior Jinshi ini adalah, "Kawah di puncak gunung Tianmu itu bukan?" ucap Xiaoyan. "Itu adalah tempat dengan energi terkuat di seluruh pegunungan Tianmu," ucap Jinshi menjelaskan kepada Xiaoyan, "yang memiliki energi yang paling murni," ucapnya. "Itu adalah dasar dari genangan darah ini, suku Su di duniaku. Habiskan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk tempat ini dibuka," ucap Jinshi. "Justru karena tempat inilah, hanya saya yang bisa melakukan ini dalam waktu yang sangat singkat, dibudayakan menjadi sekte yang pertempuran bintang 7 dojong," ucapnya. "Namun sangat disayangkan tanah genangan darah ini energi murni diisi dengan racun api. Namun jika tidak, kekuatan klan kita akan begitu kuat," ucap Jinshi. Jinshi pun hanya bisa menghela napas, lalu dia pun berkata kepada Xiaoyan, "Ini adalah tempat rahasia dari klan kami. Jika Anda ingin berlatih di sini menuju tingkat dojong, maka harus berlatihlah di tempat ini," ucap ketua Jinshi. Mendengar penjelasan dari Jinshi, Xiaoyan pun berkata, "Racun api di tubuh senior itu didapat dari tempat genangan darah itu bukan?" ucapnya. "Kekuatan sebelumnya mereka tidak dapat menahan erosi dari racun api atau kaisar pertarung bintang 9, ucapnya. "Bukankah ini lebih berbahaya?" ucap Xiaoyan. "Anda memiliki api surgawi yang aneh, harta karun dari surga dan bumi. Racun api ini tidak akan berbuat apa-apa kepadamu," ucap Jinshi. Lalu ia pun mengeluarkan sebuah token di hadapan Xiaoyan. Token itu berbentuk kepala tengkorak tikus emas yang diberikan Jinshi kepada Xiaoyan. Jinshi pun berkata kepada Xiaoyan, "Apakah pendapat Anda tentang kesepakatan ini?" "Baiklah kalau begitu, tunggu sampai aku menerobos tingkat dojong," ucap Xiaoyan.